Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Zulfah dengan NIM 250102009 dari Prodi PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sekaligus mereview 5 buku yang berkaitan dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Review buku ini merupakan tugas yang diberikan pada mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yenita Zuriani, MPD. Melalui review ini, saya akan menyampaikan ringkasan isi, pokok-pokok pembahasan, serta pemahaman yang saya peroleh dari 5 buku yang membahas tentang metodologi studi Islam dan pendidikan agama Islam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan ringkasan dari isi penting dari buku tersebut. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, saya akan menyampaikan review kelima buku yang berjudul Buku Metodologi Studi Islam dan Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Penulisnya yaitu Dr. Hajah Nur Hasanah Bakhtiar MAG. Yang kedua yaitu Ilmu Pendidikan Islam. Penulisnya Dr. Aris MPD. Dan buku yang ketiga yaitu Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam. Yang menulis yaitu Dr. Lina Herlina dan kawan-kawan. Yang keempat, buku Metodologi Studi Islam dan Kajian Islam Kontemporer, Perspektif Insider dan Outsider, yang ditulis oleh Anita Puji Astuti, SAG, MPDI. Dan yang kelima, Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Nur Hasanah Bakhtiar dan Marwan. Lanjut, yang telah saya ringkas pada buku yang pertama. Yang pertama yaitu yang telah saya paparkan, buku yang pertama Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum. Penulisnya yaitu Dr. Hajah Nur Hasanah Bakhtiar MAG. Yang pertama, Islam sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama, dan lingkungan. Yang selanjutnya, manusia berperan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Membahas akidah, ibadah, akhlak, hukum, ekonomi, politik, dan pendidikan Islam, dan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Pada buku yang pertama ini, yaitu buku Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, menjelaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Sementara itu, buku Ilmu Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Yang selanjutnya yaitu buku yang kedua. Buku kedua ini menjelaskan bahwa ilmu pendidikan Islam buku yang kedua yaitu Ilmu Pendidikan Islam yang ditulis oleh Dr. Aris MPD, yang berisi tentang pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Poin yang kedua, bertujuan
membentuk pribadi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Poin yang ketiga, membahas tujuan kurikulum, metode evaluasi pendidik, dan peserta didik. Poin yang keempat, menyoroti problematika pendidikan Islam di era modern. Dan poin yang kelima, menekankan pentingnya inovasi dan rekonstruksi pendidikan Islam. Simpulannya, buku ini menegaskan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembinaan manusia yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Lanjut ke buku yang ketiga, yaitu buku Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam yang ditulis oleh Dr. Dina Herlina dan kawan-kawan. Langsung aja, poin yang pertama yaitu menjelaskan paradigma penelitian kualitatif dalam pendidikan agama Islam. Poin yang kedua, mengkaji pendekatan penelitian seperti fenomenologi, etnografi, studi kasus, dan PTK. Poin yang ketiga, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD. Poin yang keempat, analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Poin yang kelima, membekali mahasiswa melakukan penelitian PAI yang mendalam dan sistematis. Buku metode penelitian kualitatif pendidikan agama Islam memberikan pemahaman mengenai cara melakukan penelitian ilmiah untuk mengkaji fenomena keagamaan dan pendidikan Islam secara mendalam. Buku ini menunjukkan bahwa penelitian merupakan sarana penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencari solusi terhadap berbagai pendekatan ilmiah sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas, objektif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Lanjut, buku yang ketiga yaitu Metodologi Studi Islam dan Kajian Islam Kontemporer, Perspektif Insider atau Outsider, yang ditulis oleh Anita Puji Astuti SAG MPDI. Lanjut, poin yang pertama yaitu membahas metodologi dan ruang lingkup studi Islam. Poin yang kedua, menjelaskan hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan. Poin yang ketiga, menguraikan epistemologi Islam, yaitu wahyu, akal, pengalaman, dan intuisi. Poin yang keempat, mengenalkan berbagai pendekatan studi Islam, yaitu historis, sosiologis, antropologis, dan lain-lain. Poin yang kelima, mengkaji perspektif insider dan outsider dalam studi Islam kontemporer. Nah, buku ini menjelaskan bahwa studi Islam merupakan berbagai pendekatan ilmiah agar menghasilkan pemahaman yang objektif, perspektif insider dan outsider dapat saling melengkapi dalam memahami Islam sehingga kajian Islam tetap relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Lanjut ke buku yang kelima, yaitu buku Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Nur Hasanah Bakhtiar dan Marwan. Lanjut, poin yang pertama yang saya dapat yaitu studi Islam sebagai kajian ilmiah tentang ajaran dan praktik Islam. Poin yang kedua itu membahas agama, manusia, akidah, ibadah, dan akhlak. Yang ketiga, mengkaji Al-Quran, hadis, fikih, ilmu kalam, dan tasawuf.
Poin yang keempat, menjelaskan sejarah peradaban Islam dari masa klasik hingga modern. Poin yang kelima, membahas tantangan Islam kontemporer seperti globalisasi dan modernisasi. Terus, buku ini memberikan pemahaman menyeluruh tentang Islam sebagai objek kajian ilmiah. Pembahasannya mencakup akidah, ibadah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, sejarah peradaban, dan isu-isu kontemporer sehingga membantu mahasiswa Islam secara luas, kritis, dan kontekstual. Kesimpulannya itu, berdasarkan kelima buku yang direview, dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, pendidikan, hingga kehidupan sosial. Studi Islam tidak hanya bertujuan memahami ajaran agama, tetapi juga mengembangkan cara berpikir ilmiah dalam mengkaji berbagai persoalan umat. Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Sedangkan penelitian dan metodologi studi Islam membantu menghasilkan pemahaman yang lebih luas, objektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Islam dan metodologi pengkajiannya sangat penting bagi mahasiswa agar mampu mengamalkan nilai-nilai Islam serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.